Kalau ilmu kebal, mandi dengan bunga, menggunakan tenaga jin semuanya itu ada, maka Allah akan mengajarkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat akan gunakan itu ilmu tenaga dalam di perang Badar, di perang Uhud. Terpental semua musuh. Tapi di perang Uhud Nabi SAW kena pedang pundak sebelah kanannya. Yang beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, saya rasakan sakitnya sebulan. Kening beliau sempat berdarah karena topi besinya sempat dihantam pedang dan pedang itu melengket di topi kepala beliau. Ya, topi besinya sampai membuat keningnya berdarah, gigi beliau sempat pecah. Bagaimana ada orang yang mengaku itu bisa bagian daripada Islam? Subhanallah. Rata-rata orang-orang yang belajar tenaga dalam begitu diruqyah kesurupan semuanya, muntah-muntah semua. Kita punya patokan sekali lagi Nabi SAW dan para sahabat. Kita sedang membahas wali-wali Allah yang benar, yang memang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mengikuti wahyu. Ya memang Rasulullah tidak pernah mandi tatoyub menggunakan bunga. Akan tetapi itu bukan berarti mandi dengan bunga, mandi bunga dengan tujuan tatoyub dilarang agama, enggak. Itu lebih karena Rasulullah niku hidupnya di Mekah, hidupnya di Madinah yang notaben daerah tandus, tidak ada bunga, sehingga ketika tatoyub ya tidak menggunakan bunga. Ngoten nggih. Seperti contohnya Allah dawuh kulu washrobu. Kita disuruh menjaga kesehatan, salah satu diantaranya menjaga selalu makan minum. Makanannya harus halalan thayyiban. Rasulullah dahar kurma. Apa artine dahar menggunakan nasi, jagung maupun yang lain haram, dilarang agama? Enggak. Rasulullah tidak makan nasi, tidak makan jagung maupun yang lain. Makannya kurma itu karena Rasulullah lagi-lagi tinggalnya di Mekah, di Madinah. Di sana tidak ada padi, tidak ada nasi, adanya kurma. Ngoten nggih. Berbeda dengan tatohur. Rasulullah mewajibkan ketika kita tatohur harus menggunakan ma'in tohurin. Maka kita sampai saat ini kalau tatohur tentu menggunakan ma'in tohurin. Tadi dikatakan ilmu kebal tidak diajarkan agama. Kalau diajarkan agama pasti Allah mengajarkan pada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan pada kita kaum muslim. Coba Ustadz pelajari beberapa ayat ini. Di Al-Quran diterangkan falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi bisyarah fabasyarnahu biulamin halim. Kemudian Nabiullah Ibrahim disuruh mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Sebelum melaksanakan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam rembukan karo putrane, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu wahai putraku? Putrane jawab, ya abati fa'al ma tu'mar, silahkan bah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian falamma aslama, keduanya sudah berserah diri pada Allah, watallahu lil jabin. Nabiullah Ibrahim
membaringkan putranya bernama Ismail. Kemudian ambil alat potong. Setelah itu dipotongkan ke leher Ismail. Bahkan menurut mufassirin sampai diulang 3 kali. Dan alhamdulillah atas izin Allah, Nabiullah Ismail tidak tergores apalagi terpotong. Sehingga kejadian ini sudah dianggap cukup oleh Allah. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Iki nek cara wong Jawa, Nabi Ismail tidak mempan digorok pakai golok, pakai senjata tajam, enggak tergores, iku jenakane ilmu kebal. Kamu pelajari lagi, qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaida. Nabiullah Ibrahim dibakar Namrud, dilemparkan di api. Setelah dilemparkan, Allah dawuh, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Iki cara Jawa ngilmu kebal. Kamu pelajari lagi, ketika saat Rasulullah mau hijrah, rumah dikepung kafir Quraisy. Pada saatnya Rasulullah mau keluar rumah membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Seketika itu kafir Quraisy yang mengepung daleme Rasulullah tertidur. Sampai akhirnya Rasulullah keluar rumah melanjutkan perjalanan. Iki nek cara Jawa ilmu sirep. Ngoten nggih. Kamu pelajari lagi fi waqati qatli Abi Rafi. Salah satu tentaranya bernama Abdullah. Abdullah jatuh sampai kakinya terputus. Dalam arti tulangnya putus. Akhirnya disuwanke ning ngarsane Rasulullah dawuh li Abdillah. Ubsut rijlaka ya Abdullah. Ubsut rijlak. Kakimu selonjorkan. Setelah diselonjorkan, famasahaha alaihi salam, diusap Rasulullah. Setelah diusap Rasulullah, spontanitas sembuh, faka'annahu lam yastaqiha qattun wa adat ahsana mimma kanat. Bahkan kembali sesuai kembali bahkan lebih enak dibanding ke sebelum putus. Iki nek cara Jawa ta. Iki ilmu rawa rontek utawa ilmu nyambung balung. Sangkal putung nek zaman sakniki. Ketika dalam Al-Quran menjelaskan beberapa ayat ini, kemudian kita mempelajari dengan harapan semoga kita selamat. Boleh enggak? Menurut pendapat saya boleh. Apalagi untuk keselamatan badan. Dalam Al-Quran diterangkan wa'alanna lahul hadid. Pada ayat yang lain atuni zubarul hadid. Akhirnya kita mempelajari bab hadid, baik dari mengeluarkan dari tambang sampai memproduksi, sampai menggunakan, sampai akhirnya menjadi besi tua. Setelah menjadi besi tua bisa didaur ulang dan seterusnya. Boleh enggak mempelajari
wa'lan lahul hadid, boleh. Pada ayat yang lain diterangkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kemudian kita mempelajari kitabah, kita mempelajari ilmu administrasi. Niate agar mampu menjalankan dawuh Allah falyaktub bainakum katibum bil adl. Boleh nggak boleh, apalagi tentang keselamatan jiwa. Ngoten lak nggih. Jangan salah paham tak. Orang-orang Islam yang mempelajari, yang mengamalkan ayat-ayat seperti ini, itu biasanya jelas murni hanya ibadah kepada Allah. Karena kalau diniati yang lain, sulit untuk mencapainya. Jadi murni ibadah ana krana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan biasanya memperbanyak tirakat. Di antarane poso, saum. Padahal saum kuwi junnah. Poso kuwi tameng. Namengi apa? Namengi kita dari godaan setan. Loh kok bisa? Karena manusia itu syahwat, mempunyai syahwat. Syahwatnya manusia diakibatkan karena makanan. Lah, syahwatnya manusia dimanfaatkan setan. Sehingga kalau manusia mau memperbanyak riyadhah, memperbanyak puasa, akhirnya gak patek mangan. Bangsa wis gak patek mangan, akhirnya syahwate hilang. Sehingga selamat dari godaan setan, dari unsur syahwat. Mereka juga memperbanyak zikir. Zikir ini juga hanya kholisun mukhlison lillah. Tidak karena agar mendapatkan ilmu kebal, enggak. Lah, mereka memperbanyak zikir karena apa? Karena ada ayat ala bizikrillah tatma'innul qulub. Agar hatinya tenang, tenteram, tumakninah. Setelah tumakninah tidak mudah disusupi setan, karena setan kita tahu sukanya nyusup melalui qalbun, melalui sudurin nas alladzi waswisu fi sudurin nas, sehingga mereka terbebas dari godaan setan, akhirnya mudah untuk taqarrub ilallah. Setelah taqarrub ilallah, akhirnya Allah ridho, bangsa Allah ridho, Allah memberi ma'unah maupun karomah. Termasuk ma'unah karomah yang didapatkan Nabiullah Ismail tidak mempan di goro. Nabiullah Ibrahim tidak mempan dibakar, dan sebagainya dan sebagainya. Lah jangan lupa, lah kenapa Rasulullah di perang Uhud celaka? Coba Ustadz pelajari, jangan langsung ambil kesimpulan. Pelajari ayat ini. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Perang Uhud, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena senjata musuh. Itu lebih karena pada saat perang Uhud sebagian tentara Islam dalam berperang tidak ada yang tidak li'a'la'i kalimatillahi hiyal ulya, tapi untuk litolabil mal, untuk mencari harta benda. Karena perangnya
tidak li'a'la'i kalimatillahiyal ulya, akhirnya gampang tanazuk, bertentangan antara tentara satu dan yang lain, bahkan berani tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Contohnya tukang panah diperintahkan menjaga pos pemanah malah ditinggalkan. Akhirnya Allah menguji, Allah ibtala, Allah menguji, dan itu untuk pelajaran kita semua selalu ketika ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah mengikuti instruksi dari pimpinan gitu tadi. Jadi saya sarankan kalau mempelajari agama khususnya Al-Quran maupun hadis, saya mohon didasari dengan ilmu yang dibutuhkan, yang semuanya sekitar 13 apa itu. Jadi jangan hanya mempelajari teksnya saja, tapi dipelajari secara detail. Tapi kadang kula nggih anyel krungu ustadz semacam ini. Saya teringat di desa saya itu ada siswa wis budu nuwakali pol, akhirnya termasuk nakale usil dengan teman-temannya, selalu ngibuli teman-temannya. Bangsa wayahe bar ujian gurune bingung. Iki bijine welek, nek tak luluske gak layak krana elek. Luweh-luweh wis elek nakal. Tapi nek gak tak luluske, tahun sesuk balik meneh, akhirnya ganggu kancane meneh, ngibuli kancane meneh, ngrepotke, alah daripada ngono tak luluske. Muga-muga ustaz sing ngopo iku mau ngomong saenake dhewe iku odak kegolong ngene, muga-muga. Lho bangsa gilirane deknene iso apa mau ruqyah nyuwuk. Ruqyah nyuwuk iku nggunakake ayat Al-Qur'an. Lho deknene ngolehke. Ilmu kebal mungkin deknene urung duwe sehingga gak ngolehke. Lho ngene iki nganyelke. Muga-muga manfaate dadi pelajaran untuk kita semua.